Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati, diparingi sehat, umur panjang, serta Allah memberikan kita banyak kebaikan. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Malam hari ini kita berada dalam majelis yang mulia kembali, pengawasan malam Kamis, dan kita diberi kemudahan melakukan perjalanan untuk menuju majelis ini. Mugi-mugi semuanya mendapatkan balasan saking Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi mendapatkan pahala yang melimpah di sisinya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini tadi sudah dengar pengumuman. Apa pengumuman apa tadi? Nabila jodoh. Ada yang mau daftar? Oh, wis tua-tua ki wis. Kalau wis wayahe wis swidak tahun ya. Enggak usah mikir-mikir bojo meneh. Mikir persiapan amalan, wis rampung. Apa ora golek jodoh meneh, apa ora nambah? Nih Pak, sudah ubanan ya wis cukup. Iya Pak, mau nambah lagi? Apa? Mbok sadar-sadar umur. Sudah swidak tahun ya wis. Mikir apa saiki? Ibadah. Mikir ibadah, persiapan untuk apa? Rabi meneh. Persiapan mati. Persiapan untuk alam akhirat. Nggih, makanya kita nambah ilmu lagi, ngaji. Sakniki kita lanjut kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya Syaraf bin Nawawi. Syaraf An-Nawawi melanjutkan masih fadilal amal, fadailul amal, yaitu tentang keutamaan shaf pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf pertama, disuruh meluruskan dan merapatkannya. Ini mudah-mudahan pelajaran ini membuat sholat berjamaah kita di tempat kita masing-masing lebih teratur, lebih tertib, sehingga mendapatkan pahala yang lebih besar karena manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi judul di sini sholat terbaik. Ya, dan nanti kita lihat 3 hadis di sini, hadis 1084, 1085, 1086. Monggo dibaca oleh Pak Edi. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jeleknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Lihat, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufur rijal awwaluha. Shaf yang terbaik untuk laki-laki adalah shaf terdepan. Wa syarruha akhiruha. Shaf yang jeleknya adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Shaf terbaik untuk perempuan adalah akhirnya. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini membicarakan tentang apa Bapak Ibu? Shaf. Shaf sholat. Ada yang terdepan, ada yang belakang. Kira-kira di masjid panjenengan itu ada shaf depan, ada shaf belakang, apa shafnya gur siji? Enggak ada depan, enggak ada belakang. Karena cuma satu shaf. Ya sudah kalau begitu. Dapat utama terus. Ya, berarti ya enggak usah ngaji aja kalau gitu. Coba mempelajari untuk apa coba? Berarti tugasnya saiki apa Bapak, terutama Pak Takmir? Dakwahi jamaah biar sadar sholat. Pun sadar insya Allah terus titik ya ono sek nambah paling ya wong telu alhamdulillah, iya kan? Iya. Tambah lagi jadi jamaahnya ya wong 5 alhamdulillah. Besok lagi sak-sok 10 orang misalnya alhamdulillah. Mungkin bukan hanya di bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan ya memang sudah waktunya sholat. Orang-orang pada sadar. Sehingga panjenengan itu nggak perlu datang ke Darus Sholihin kemudian laporkan keadaan kondisi bulan Ramadan. Pak Ustadz, masjid kula bulan Ramadan orang muat. Oh jelas. Masjid manapun saking Tepus, Tanjung Sari, Rongkop, Giri Subuh, wah semua sama saja. Iya kan? Ya. Pasti nggak muat kan? Jelas. Namun cuma awal-awal Ramadan, pertengahan pelong sak-sof rongsong, akhir Ramadan balik meneh soalnya besok arah lebaran. Namun bukan jadi patokannya saiki loh. Nanti lihat keadaan saat ini, apalagi ini lagi musim panen apa mboten? Oh itu ya musim panen apalagi bar maghrib pun saya nggih pun bar ngisa turu ya sudah nggak perhatikan lagi ibadah. Kalau begitu ya tugas sekarang itu lebih berat, ngajak wong ngaji pas lagi musim panen ya paling bersih itu arah mangkat. Iya toh? Ya. Musim seperti ini mau ngajak orang untuk sholat juga berat karena semua masih belum sadar dan masih tergila-gila dengan dunia, tersibukkan dengan dunia. Mungkin semua dapat hidayah sehingga bisa memperhatikan ibadah dengan baik. Allahumma amin. Tolong dibacakan faedah hadis nomor 1. Disunahkan bagi laki-laki untuk hadir lebih awal ke masjid supaya bisa mendapatkan shaf pertama. Bapak-bapak datang ke masjid lebih awal nopo keri? Musara iqomah.
arah iqomah baru siap-siap wudu, sehingga ke masjid itu pingin cepat-cepat, bar sampai masjid jadi masbuk. Ngertos masbuk? Masbuk apa artinya? Telat. Ada yang masbuk sak rokaat, ada yang rong rokaat, ada yang telung rokaat, ada yang cuma dapat salam. Wonten apa mboten? Berarti urung sah dari sholat. Di sini disuruh raih shaf pertama. Berarti datang duluan ke masjid. Ya. Beda kalau jenengan itu posisinya jadi Pak Imam. Kalau jenengan jadi makmum, jadi jamaah, yuk harus sadar diri. Posisinya apa? Kalau posisinya jadi Pak Imam itu tugas datang, sudah ngimami, sholat jalan. Namun kalau jenengan jadi makmum, tugasnya ya datang lebih dulu. Karena Pak Imam itu nggak mesti sholat sunnahnya di masjid. Ya, untuk jadi imam itu dia nggak perlu sholat sunnah di masjid. Di rumah dia lakukan, pas dia hitung, oh ini sudah 15 menit bar azan, sudah berarti dia masuk masjid langsung iqomah. Gitu loh biasanya aturan untuk Pak Imam. Resikonya jenengan jadi jamaah, datang lebih dulu. Namun ada juga Pak Imam sing ora mangkat. Wonten apa boten? Sudah ditunjuk jadi imam tetap, sing malah paling malas yo imam ini. Kalau ditunjuk jadi imam tetap, punya tanggung jawab, mikul amanat, datang ke masjid lebih awal. Intinya kalau dapat shaf pertama itu yang terbaik. Berarti untuk dapat shaf pertama datang lebih awal. Terus yang kedua, disunahkan bagi wanita untuk hadir belakangan agar bisa mendapatkan shaf terakhir. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Nah, ini pendapat sebagian ulama, kalau ibu-ibu boleh undur-undur waktu datangnya. Kenapa? Karena ibu-ibu di belakang pun nggak masalah. Bahkan kalau paling belakang itu paling bagus. Ya kan tadi disuruh tadi ya. Shaf yang terbaik untuk ibu-ibu adalah shaf yang paling belakang. Shaf yang paling jelek untuk ibu-ibu adalah yang paling depan. Oh berarti kalau datang belakang gak masalah, karena nanti tempatnya di belakang. Terus apa kaitannya nantinya? Manfaatnya apa? Lihat nanti faedah ketiga. Islam mengajarkan untuk menjauhi pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis. Islam jaga pergaulan biar tidak terlalu bebas lanang wedok. Karena kalau terlalu bebas terjadilah apa yang terjadi. Ini sudah diatur di dalam sholat. Lihat, iki sing paling buri sing lanang iki dengan sing putri ini yang paling depan. Ya kan? Dua-duanya dikatakan paling jelek. Kenapa paling jelek? Karena untuk bersinggungan sangat-sangat mudah sekali. Tahu gerak-gerik yang di belakang. Ya, walaupun jenengan sudah sepuh, Pak, tetap juga punya nafsu. Malah mungkin lebih wah gitu nafsunya. Ya. Tetap sama. Maka untuk pergaulan ini pun diperintahkan untuk dijaga. Berarti tuntutannya adalah tidak dekat-dekat antara laki-laki dan perempuan. Kalau dekat-dekat cepat apa? Nyetrum. Kalau nyetrum bagaimana yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Wah, ini kita iki ayu ya. Ya. Terus mulai cari-cari tahu, tambah lagi terus. Akhirnya ini walaupun sudah punya istri juga, pingin lagi untuk dapat selingkuhan.
Ada nggak yang sering sholat selingkuh? Kata, Masya Allah. Itu sholat apa sholat ini di masjid? Ya. Intinya karena pergaulan tidak dijaga, untuk hal-hal jelek yang negatif itu punya peluang untuk terjadi. Coba lihat lagi nomor 4. Wanita hendaknya keluar lebih dahulu dari masjid sebelum laki-laki agar tidak bersinggungan dengan lawan jenis, terjadi ikhtilaf. Nah, lihat aturannya lagi. Perempuan, ibu-ibu diperintahkan meninggalkan masjid terlebih dahulu. Baru setelah itu bapak-bapak. Kenapa nggak boleh barengan? Dikarenakan resiko saling singgung itu sangat-sangat besar. Campur baur atau kita sebut dengan ikhtilat. Ini dilarang. Untuk campur baur saja tidak boleh, apalagi kalau berkhulwat putra-putri mojok. Coba mojoknya di mana kalau di sini ya? Sing apa? Ngisor Pohon Jati apa piye? Oh, Gesing. Ya terserah mau arak ning Gesing kayak di Parangtritis kayak mau di Baron kayak, pasti itu cari yang gelap-gelap. Betul apa mboten? Dan itu nggak mungkin suami istri. Kok suami istri kerjaannya di gelap-gelap? Ya arak ngopo kok orang dua rumah. Ya kan orang mungkin ya toh Pak? Betul nggak? Betul. Itu pasti hubungan yang tidak halal. Untuk campur baur seperti tadi yang kita sebut tidak boleh, apalagi cuma berdua-duaan saja. Saya pernah sebutkan Bapak Ibu-ibu, kalau ada satu imam, jamaah putrinya cuma satu, tidak ada jamaah lain yang lainnya kecuali berdua saja ini, laki-laki dan perempuan, lalu tidak ada hubungan mahram, boleh nggak untuk berjamaah? Tidak boleh. Menurut para ulama mazhab tidak boleh berjamaah, laki-lakinya satu, perempuannya satu. Harus bagaimana? Cari laki-lakinya nambah lagi atau tidak, perempuannya nambah. Baru nanti tidak terjadi di sini masalah. Contoh lagi, lihat di sini hadis saking Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salam dari salat, para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat, wallahu alam, hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Nah, lihat di sini ceritakan Ummu Salamah, kalau para sahabat ingin bubar, yang putri itu bubar lebih dulu. Berarti ini harusnya ngaji ini juga ibu-ibu lebih dulu loh ini daripada bapak-bapak. Oke, bapak nanti nunggu. Soalnya kenapa tadi alasannya? Senggolan, singgungan. Ya, terjadi gesekan. Ya, atau nanti bapak pura-pura nyinggung, sikut. Kadang di dalam bis juga atau dalam truk juga kayak ngono, coba arak ngaji. Ya. Ada yang macam-macam. Ya. Sudah tahu memang transportasinya yo pas-pasan, namun ya mesti tahu aturan. Yang putri ya karo putri, sing kakung ya karo kakung, nggak campur. Maksudnya kalau memang itu terpaksa satu kendaraan, ya sudah, yang punya tempatnya di sini, laki-laki di sini, nggak campur lanang wedok jadi siji. Maksudnya kanan kirinya itu putra dan putri itu berbarengan, enggak, harus dipisah. Di sini sampai dibuktikan, ini kok suaranya malah eko ya. Sampai dibuktikan oleh Ummu Salamah, dia katakan bahwasanya tujuannya untuk agar tidak saling bersinggungan. Terus nomor 5, makmum laki-laki lebih dekat dengan imam
Kesimpulan lainnya, makmum perempuan tidak boleh di depan jamaah laki-laki dalam sholat berjamaah. Kalau makmum laki-laki nanti dekatnya dengan Pak Imam. Sedangkan makmum perempuan intinya dia di belakang, tidak boleh mendahului laki-laki. Jadi kalau ada shaf perempuan kok di depannya shaf laki-laki, nggak boleh. Ya, harus letaknya di belakang. Kalau mau taruh di samping, yang jelas tidak boleh mendahului laki-laki. Tidak boleh di depannya laki-laki. Terus nomor 6. Laki-laki lebih kuat dalam menyampaikan risalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding perempuan. Karenanya laki-laki ditempatkan di depan dan shaf terdepan adalah yang terbaik untuk mereka. Nah, karena laki-laki ini dekat dengan imam. Kalau di masa Nabi SAW, laki-laki ini yang nanti dapat ilmu yang banyak, mereka lebih kuat dalam menyampaikan ilmu ini yang datang dari Nabi SAW untuk disampaikan pada yang lainnya. Sedangkan kalau perempuan tidak seperti itu posisinya, maka laki-laki ditaruh di depan, dan di depan tadi shaf yang terbaik untuk mereka. Terus hadis 1085. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di antara para sahabatnya ada yang terlambat. Maka beliau bersabda kepada mereka, "Majulah kalian, ikutilah aku, dan hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. Satu kaum terus-menerus terlambat sampai Allah pun mengakhirkan mereka." Nah, lihat, ini tentang orang yang terlambat mendapatkan shaf pertama atau terlambat di dalam sholat. Padahal tadi kita ambil pelajaran penting, kalau bisa kita datang lebih awal sehingga mendapatkan shaf pertama. Berarti di sini Bapak Ibu-ibu, kalau mau tahu masjid yang paling bagus, yang shafnya paling banyak. Kalau terdapat shaf sholat paling banyak. Kenapa shaf sholat paling banyak? Karena peluang untuk yang paling depan ada, peluang untuk yang belakang ada. Sedangkan kalau cuma satu shaf saja berarti masih kurang utama. Kalau seandainya jenengan itu di lingkungan rumah itu ada 2 masjid, yang satu itu lebih banyak jamaahnya, yang satu cuma 2 atau 3 orang saja, maka cari yang lebih banyak jamaah lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Peluang untuk kejar-kejaran siapa yang dapat shaf pertama itu lebih ada daripada yang cuma 2 atau 3 orang saja. Paham gak? Ya. Terus berikutnya faedah hadis. Semangatnya Rasul dalam mengajarkan ilmu. Nah, Rasul di sini mengajarkan ilmu pada para sahabat, dan ingat, ilmu kalau disebut ilmu, ilmu itu berasal dari Al-Qur'an lan hadis. Ilmu tadi berasal dari Al-Qur'an lan hadis. Kalau ilmu di luar ini bukanlah ilmu. Apalagi cuma cerita-cerita saja, apalagi cuma membicarakan tentang masalah politik saja, apalagi membicarakan tentang masalah dunia saja. Yang disebut ilmu kalau kita dalam tinjauan syariat, yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Terus nomor 2. Siapa yang telah dalam meraih ilmu dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah dalam menjauhi maksiat, maka Allah akan mengakhirkan dia dari rahmat dan pahala yang besar. Intinya kita diperintahkan terdepan dalam kebaikan, terdepan untuk dapat rahmat Allah, terdepan untuk dapat pahala yang besar. Sehingga kalau pergi ke masjid, usahakan untuk lebih awal biar mendapatkan shaf pertama. Terus yang ketiga, bolehnya mengikuti orang yang menyampaikan suara imam ketika orang di belakang tidak melihat dan mendengar imam secara langsung, atau makmum di belakang bisa mengikuti orang yang berada pada shaf di depannya. Nah, hadis tadi itu menunjukkan kalau ada yang telat di belakang, dia ikuti yang ada di depan. Ada yang mungkin suara imam itu nggak nyampe,
maka dia bisa ikuti orang yang di depannya. Atau ada orang yang mubalighus saut, orang yang menyampaikan suara. Jadi imam teriak Allahu Akbar, ada orang di belakang lagi teriak Allahu Akbar. Imam mengucapkan turun rukuk lagi Allahu Akbar, dia teriak lagi biar suara sampai di belakang Allahu Akbar. Namun ini diterapkan ketika masjidnya itu besar, seperti ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau masjidnya cuma kecil saja seperti Masjid Darus Sholihin, nggak perlu pakai penyampai suara. Karena kalau mic-nya mati pun, listriknya mati, suaranya masih bisa sampai belakang. Beda kalau terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu kalau satu orang nggak dengar suara padahal masjidnya besar sekali, yang lainnya nggak tahu imam ini lagi rukuk, lagi sujud, lagi bangkit dari sujud, nggak akan tahu. Sehingga ada mubalighus saut tadi, orang yang menyampaikan suara sampai ke belakang. Ya, terus kita lihat hadis yang terakhir 1086. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum rawahu Muslimun. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap pundak-pundak kami ketika salat dan berkata, luruskanlah dan janganlah berselisih, sehingga berselisih pula hati-hati kalian. Hendaklah orang-orang yang dewasa dan berakal yang punya keutamaan dekat denganku, lalu diikuti orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, disuruh luruskan shaf. Paham lurus nggih? Berarti nggak boleh ada yang lebih depan, ada yang lebih belakang dari yang lainnya. Dibuat lurus. Lurus itu nampaknya itu dari belakang, berarti saking tumit, bukan kaki depan. Kalau kaki depan ada yang kakinya nomor 40, ada yang kakinya nomor 45, ada yang cilik nomor 30, iya kan? Nggak bisa jadi standar. Namun kalau saking tumit, dari belakang itu baru jadi standar. Jadi dilihat dari belakang, tarik lurus. Maka biasanya kalau dulu Nabi SAW itu ngatur shaf. Namun nanti kita lihat dalam hadis berikutnya lagi, Nabi tidak perlu ngatur sampai lihat di belakang, karena beliau ngadap depan pun dapat wahyu ada shaf di belakang yang belum lurus. Jadi dari depan pun Nabi SAW bisa tahu mana shaf yang masih bengkok. Intinya Nabi punya kelebihan seperti itu. Nanti akan kita lihat pada hadis berikutnya. Di sini disuruh luruskan shaf. Ini kita belum bahas merapatkan shafnya ya. Nanti merapatkan shaf ada pembahasan sendiri. Namun di sini dikatakan luruskanlah shaf. Kalau tidak, hati kalian itu dianggap berselisih, berarti dianggap tidak bersatu. Berarti kalau shaf ini digawe lurus, dibuat lurus, berarti dianggap bersatu. Maka diperintahkan seperti itu. Kalau ada perbedaan lahiriah, ini kok shafnya ora lurus, maka bisa jadi tanda hatinya juga sebenarnya masalah. Ya, ini sebenarnya tanda hatinya juga bermasalah. Paling ini ada cekcok, ada saling tidak suka, tidak senang, benci. Ya, wah ini kayaknya di samping saya ini juga juragan bakso sama dengan saya. Ya, aku ras senang iki gawe lurus, wis ya mau maju sedikit nggak apa-apa. Perasaannya akan seperti itu. Nampak luarnya ada dengan shaf yang tidak lurus, gara-gara batinnya niku masalah. Batinnya itu masalah. Terus kita lihat faedah hadisnya. Shaf yang lurus menunjukkan bersatunya umat. Berarti menunjukkan pentingnya persatuan di atas akidah yang benar dan dibencinya perpecahan. Kita berarti diperintahkan untuk bersatu, namun di atas akidah yang benar. Bukan dengan akidah yang campur aduk, ya, bukan di dalam akidah yang benar. Harus akidahnya juga sama.
Kalau ada yang menyembah kubur, ini nggak menyembah kubur, oh itu berarti belum sama. Harus diluruskan. Ada yang punya pemahaman berlebihan pada tiang soleh yang sudah mati. Ini mesti diluruskan juga. Ada yang punya pemahaman tentang ngalap berkah. Kemarin saya sudah sebut ngalap berkah, nggih? Oh ya, pas hari Minggu. Ya, maka juga harus diluruskan juga kalau dia punya pemahaman syirik dalam hal ini. Berarti akidahnya sebenarnya belum sama. Jadi kalau ada perkumpulan yang di situ akidahnya gado-gado, campur aduk, nggak jelas, berarti belum bersatu. Orang yang bersatu gimana? Walaupun beda tempat, satu di Warak, yang satunya di Bibal Sumber, yang satunya di Imogiri, yang satunya di Tepus, di Tanjung Sari, Selang, Giri Subur, Rongkop, Wonogiri, nggak pernah ketemu, pemahamannya sama, itu namanya bersatu. Walaupun nggak bertemu satu tempat, karena hatinya sama. Beda kalau dia satu tempat, campur aduk pemahamannya. Wah, ini senang ya nyembah kubur. Yang ini berlebihan pada tiang soleh, ya kubur-kubur tiang soleh diusap-usap, dingalap berkahi, ya diusap-usap, diambil lemahnya, bawa pulang, katanya bawa berkah. Yang ini akidahnya beda lagi, yang ini celah sahabat Nabi. Yang ini beda lagi pemahaman takdirnya, Qadariyah atau Jabariyah. Yang ini beda pemahaman imannya. Yang penting kalau percaya Allah itu ada, namun ora sholat. Kumpul sak tempat, kumpul satu rombongan, akidahnya nggak sama, itu berarti nggak bersatu. Walaupun satu tempat, yang disebut bersatu, pemahaman akidahnya itu sama. Padahal ini nggak ketemu ini loh. Namun karena punya sumber Al-Quran dan hadis. Ada tiang Gunung Kidul, kalian tiang Papua yang ireng, pemahamannya sama. Oh berarti bersatu dia dengan orang Papua. Dengan orang Sumatera, yang paling utara apa? Aceh, yang paling utara mana? Sabang, ya Sabang sampai Merauke kan? Sabang, dia sama pemahamannya dengan sini, ya maka dianggap bersatu. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, pemahamannya sama, akidahnya sama. Oh berarti itu disebut bersatu. Paham gak? Bersatu itu bukan mesti satu tempat, orangnya kumpul satu tempat, gak mesti. Yang penting pemahamannya sama. Ya, imannya sama, akidahnya sama, rujukannya sama. Dengan di pelosok seperti ini, dengan orang yang ada di kota, kalau pemahamannya sama disebut bersatu. Walaupun dalam sisi strata sosial, iki wong sugih, iki wong miskin, beda, namun pemahamannya sama. Paham ini? Paham gak? Ya, jadi jangan lihat orang itu dari harus satu tempat. Bisa jadi kita beda tempat, namun pemahamannya sama. Itulah umat Islam. Maka ketika disuruh sholat, disuruh bersatu. Apa tanda bersatunya? Shaf dibuat apa? Lurus. Terus yang kedua, berbeda dalam lahiriah, wujudnya tidak lurusnya shaf. Bisa menunjukkan adanya perselisihan dalam batin. Ini menunjukkan pengaruhnya lahiriah pada batin, begitu pula sebaliknya. Orang bisa menunjukkan lahiriahnya, luarnya, kita tahu dalamnya itu seperti apa. Ada yang bisa kita nilai munafik cuma dari amalannya lahiriah. Contoh apa yang disebut munafik? Ada yang ngaku muslim di KTP. Muslimnya di mana? KTP. Agamanya apa? Islam. Namun sholat orang? Boten sholat. Karena memang untuk KTP nggak disuruh sholat. Cuma apa? KTP saja ada identitas sebagai Islam. Namun ada tambahan situ nggak syaratnya harus sholat? Oh nggak ada.
Kalau ada kayak begitu, wah ketahuan ini ada yang sholat, ada yang enggak. Agamanya apa? Tulis Islam dalam kurung, sholatnya maghrib karo ngisa. Sudah, itu kalau adilnya seperti itu. Namun nggak ada di sini. Iya toh? Nggak ada. Coba kayak gitu ya, gampang sekali loh ini. Kita bisa nilai orang itu langsung. Namun dari lahiriah ini para ulama bisa nilai, oh ini tiang munafik. Apa tiang munafik? Secara lahiriah ngaku Islam, namun nggak punya amalan. Maksudnya apa? Nggak punya amalan sholat. Disebut apa? Munafik. Namun jangan kalau jenengan pulang ketemu tetangga, orang rumah, langsung dipanggil apa? Munafik. Munafik kowe. Kenapa nggak boleh? Ya nilai orang nggak seperti itu. Ini cuma untuk penilaian bagi kita. Kalau kita sampai meninggalkan sholat, hati-hati dicap sebagai tiang munafik. Bahaya. Lahiriahnya dinilai tahu gimana munafiknya dia. Padahal ini munafik, ini amalan batin. Namun para ulama cuma nilai dari lahiriahnya saja. Terus nomor kali, yang nomor 3. Hendaknya yang berada di dekat imam adalah para penghafal Al-Quran dan orang berilmu yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian orang yang di bawah itu dan seterusnya. Baik, yang diperintahkan di belakang Pak Imam adalah penghafal Quran dan orang berilmu yang paham Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bisa, ya itu kalau bisa. Namun kira-kira bisa atau enggak diterapkan di belakangnya Pak Imam? Hafalannya sama dengan Pak Imam. Yo imamnya aja hafalannya seperti itu. Ya imamnya hafal kulu saja sudah berarti. Namun kalau bisa imamnya itu faqih, imamnya niku hafal Quran, kemudian di belakangnya juga orang yang semisal atau bisa membetulkan bacaan imam. Paham nggih? Nah, di belakangnya juga paham atau ngerti sholat, karena ini penting. Maki wes krimis. Bibi yang di belakang bisa cari tempat berteduh. Terus yang keempat, orang berilmu. Orang berilmu yang paham Al-Quran dan As-Sunnah punya keutamaan sehingga ia lebih didahulukan menjadi imam dibanding lainnya. Di sini kita jadi punya dalil tentang orang berilmu. Orang berilmu itu tetap lebih diutamakan, lebih dihormati. Contohnya ketika dia lebih berilmu, dia diangkat jadi imam dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasannya. Monggo jika ada yang mau bertanya, wonten mic atau bisa lewat kertas untuk bertanya langsung. Monggo. Ada bapak-bapak? Ibu-ibu wonten? Pengumumannya tadi yang pertama, malam Sabtu tetap ada kajian seperti biasa nggih. Nanti malam Jumat pon saya ada acara sebentar. Jadi belum bisa untuk mengisi malam Jumat pon dulu di Sudirman. Ya, karena juga masih sering-sering hujan, saya takut jamaah kesulitan nantinya. Jadi malam Jumat pon belum bisa dulu. Jumat pon saya ngisi di Giri Cahyo di Gujuruk. Terus malam Sabtunya Jumat sorenya tetap ada ibu-ibu di Darus Solihin. Malam Sabtu di Karangrecek Masjid Al Azhar seperti biasa bareng Isa. Kemudian Ahad pagi tetap ada pelajaran di DS. Lalu jam 7 di Tanjung Sari, di Argosari nggih. Pemukiman pasar Mentel. Pasar apa jenenge? Pasar Mentel. Nanti di pasar pokoknya cari aja pasar di Argosari.
Terus jam 9-nya di Karangtengah. Wah, Karangtengahnya iki lali dengan dia. Ada yang hafal di Karangtengah di mana? Banjar. Karjan. Kajar. Kajar itu Karangtengah. Di Kajar nggih. Baik. Baik, ada yang nanya? Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan gini, Tar. Kalau sholat gerhana itu berjamaah itu imamnya bacaan Al-Fatihah itu dijaharkan atau disirkan? Semuanya dijaharkan karena berjamaah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat panjang. Kalau sholat gerhana nggak ada istilah surat pendek. Suratnya panjang-panjang. Kalau saya hafal Al-Baqarah ya Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah pokoknya rampung kalih rakaat. Disuruh surat yang panjang. Pon. Ada lagi? Ya. Yang lain? Ibu-ibu yang nggak kena hujan jangan bubar dulu, biar yang lainnya yang kena hujan bisa cari tempat berteduh. Ada bapak lagi? Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu pun ngantuk bu? Oh ya wes, sel paling bar panen soalnya. Tanya Ustadz, apakah tupai termasuk binatang yang halal ataukah haram? Tupai makannya apa? Halal. Tupai halal. Dan apakah termasuk judi jika suami saya ikuti pemancingan di telaga dengan tiket masuknya 50.000, mancingnya 1 hari, ikan di telaga tadi sangat banyak dan banyak pula yang mengikuti. Apakah itu termasuk judi Pak Ustadz? Judi. Ini 50.000 ini dihitung kiloannya lagi enggak? Enggak. 50.000 sak puase berarti. Kalau enggak dapat, ya sudah. Kalau dapat buahnya 50.000 juga, judi. Sampun? Dan yang kedua, ini suami, ini biasanya mancing itu hari apa? Minggu. Jenengan saat hari Senin sampai Sabtu itu ngapain? Kerja nggih? Minggu cuma mikir ikan, nggak mikir istri. Memang suami-suami aneh betul kayak begini. Coba Senin sampai Sabtu nggih, jenengan buruh ya toh? Iya. Terus hari Minggu mancing, istrinya dijak nggak? Memang suami-suami nggak peduli istri. Suami nggak ngajak istri kan? Nggak ngajak anak-anak juga kan? Nggak. Suami nggak pernah punya kepedulian ini. Wah, ini kalau dengan saya ini saya sudah marah-marahin suami kayak begini. Padahal ikan tadi ini kalau kerjaan orang yang mancing niki kolam. Ikannya belum ada, beli iwak. Dimasukin dalam kolam tadi. Terus panggil teman-temannya, ayo bareng mancing. Saya bilang kurang kerjaan. Padahal iwaknya wis ana toh? Nggih. Masukin dalam kolam, ambil mancing, ayo mancing. 2 jam, 3 jam dari pagi sampai maghrib. Kira-kira punya kerjaan apa memang kurang kerjaan itu? Kurang gawean, kurang kerjaan. Istrinya nggak diajak jalan-jalan, istrinya nggak ditraktir makan bakso, ya, apa mie ayam, malah ngurus iwak. Itu pun kalau dapat oke. Ya toh Pak? Nih, tolong bisa mikir-mikir kalau mancing lagi. Ya.
Tolong dipikir-pikir nggih. Kalau mau ngajak istri juga disuruh mancing. Bukan hanya bapak-bapak saja. Kemudian juga mikir lagi, ini masuk judi enggak? Kalau masuk judi, jenengan itu ikut itu, berarti dapat ikan yang enggak berkah. Ikannya jadi ikan haram. Bagaimana cara sholat gerhana? Apakah ada khutbah kedua? Cara sholat gerhana sama seperti sholat yang lainnya, cuma punya keistimewaan. Dalam satu rakaat ada 2 kali rukuk, ada 2 kali sujud. Padahal kita biasanya 1 kali rukuk, 2 kali sujud. Namun ini rukuknya ada 2 kali, sujudnya ada 2 kali. Lihat, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah terus surat panjang. Setelah itu Allahu Akbar, ruku'. Terus sami Allahu liman hamidah, bangkit saking ruku', Rabbana walakal hamdu. Terus baca lagi Al-Fatihah, terus baca lagi surat. Nggih? Terus ruku' lagi yang kedua, Allahu Akbar. Setelah itu bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, baru turun sujud. Jadi baca suratnya tadi Al-Fatihah 2 kali, rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat. Terus ada khutbah kedua atau tidak? Asalnya untuk sholat gerhana, begitu juga sholat Id, untuk khutbahnya 2 kali menurut jumhur ulama. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan ada ijma, kesepakatan para ulama dalam hal ini, khutbah Idul Fitri termasuk juga khutbatul khusuf, khutbah sholat gerhana 2 kali. Ya, 2 kali khutbah sama seperti khutbah Jumat. Namun ini bukan syarat. Kalau ada imam yang melakukan 1 kali khutbah boleh, mau melakukan 2 kali khutbah itu lebih afdol. Kalau tadi itu jadi sholat gerhana, saya juga lakukan 2 kali khutbah. Sama juga seperti sholat Id, saya biasanya 2 kali khutbah. Bagaimanakah hukum menyolatkan jenazah di kuburan jenazah? Boleh. Di atas kubur jenazah boleh. Karena di kuburan itu kita boleh sholat, cuma khusus sholat jenazah saja. Dan sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Cara melakukannya sama seperti sholat jenazah, namun jenazahnya sudah dimasukkan dalam kubur. Lakukan 4 kali takbir sama, tanpa rukuk, tanpa sujud. Ustaz Muhammad Abdul Wasikal, mohon dijelaskan makna saking hadis Nabi SAW, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Apa yang dimaksud dengan kerusakan yang besar dalam hadis tersebut? Kerusakan yang besar bisa jadi ya kurang berkah untuk perempuan tadi yang menolak laki-laki soleh jika ada yang ingin meminang. Namun gini mas, ya gini, ingin saya cerita, kalau ditolak itu jangan seperti itu, jangan sampaikan hadis-hadis seperti ini. Kenapa demikian? Muawiyah ditolak, Abu Jaham ditolak, Usama bin Zaid itu diterima. Namun lihat, Muawiyah ditolak, ya sudah. Muawiyah ditolak kenapa? Nabi SAW itu komentari Muawiyah ketika janda kembang. Ingat ini janda apa? Kembang. Ingat ya, istri-istri Nabi SAW juga itu janda-janda kembang. Walaupun sudah ada yang menjanda 2 kali, itu masih janda kembang. Sofia binti Huyai itu memang terkenal cerdas, masih muda, ayu banget, namun sudah jadi janda 2 kali. Pas rabi dengan Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Janda berapa kali? 2 kali. Jadi kalau mau pakai janda, mau janda seperti Sofia binti Huyai, cari yang jandanya 2 kali, sudah dinikahi 2 kali. Itu baru kamu mau niru-niru untuk nikahi seperti Sofia binti Huyai yang ayu. Siap bapak-bapak? Arab rapi dikon rapi karo rondo ora gelem. Coba
Lihat, Muawiyah ditolak. Ditolaknya apa? Nabi SAW katakan pada Fatimah, wahai Fatimah, Muawiyah itu sa'lukun lama lalahu. Muawiyah itu kere, miskin, gak punya apa-apa. Kamu mau hidup bagaimana? Akhirnya Fatimah tidak disarankan dengan Muawiyah. Datang laki-laki yang kedua, Abu Jaham. Wahai Fatimah, Abu Jaham itu dia biasanya bawa tongkat, biasanya mukul istri. Ya, maka kamu gak usah dengan Abu Jaham. Datang Usama bin Zaid, uangnya ireng. Namun Nabi SAW bilang, wahai Fatimah, kamu dengan si Usama saja. Wah, kemudian Fatimah, saya ini rondo, ayo koyo ngene kok karo Usama ireng. Jawaban Rasulullah SAW balik lagi, Fatimah sama Usama. Usama, ya, dia sudah heran sekali, kok saya sama Usama, kamu sama Usama. Akhirnya sudah dia nurut Nabi SAW, padahal sudah menolak siapa tadi? Sudah menolak siapa? Muawiyah. Yang kedua Abu Jaham. Orang soleh enggak, Muawiyah soleh. Namun kenapa ditolak? Punya alasan. Alasannya apa tadi? Kere. Karena biasanya kalau rondo mesti duitnya banyak yang dibutuhkan. Gitu loh Pak. Itu. Makanya ketika dengan Fatimah, Rasulullah SAW katakan enggak utus sama Muawiyah, kere dia, kamu ronda, kebutuhannya oke, gitu Pak, susah. Maka nggak jadi, padahal sudah ditolak. Siapa yang mengingkari keutamaan dari Muawiyah? Masya Allah soleh, namun apa ditolak? Cuma karena ada alasan tadi. Kalau alasannya benar berarti nggak masalah. Mas, kalau ditolak itu masih banyak perempuan. Betul nggak? Betul. Ya, besok itu ada itu loh. Tadi Pak Parji baca itu seminar jodoh. Di Darussolihin itu Masya Allah masih banyak sekali loh belum dapat jodoh itu. Yang wedok juga banyak. Dari sekian yang daftar baru dipasangkan 10. Yang belum dapat pasangan, ya Allah banyak sekali. Ya, gitu. Ini kita beri solusi biar mas-masnya ini nggak pada bingung, biar putri-putrinya juga nggak pada bingung, dan biar juga nggak pacaran. Langsung. Ya langsung ya akad sik toh, Pak. Ora iso langsung. Paham nggih? Itu. Jadi kalau ditolak pakai alasan nggak masalah di sini. Siapa yang ditolak tadi? Muawiyah. Ya. Yang kedua, orang soleh lagi Abu Jaham. Muawiyah, Abu Jaham ditolak coba. Yang diterima siapa tadi? Usama. Usama tadi orangnya apa? Hitam. Ya. Hitam Usama. Maka ketika punya kasus ini Usama, orang-orang tuh pada heran. Usama dengan Zaid, bapaknya itu kok beda? Usama itu hitam, bapaknya itu putih. Maka orang-orang itu sudah curiga, ini Usama ini jangan-jangan ini bukan anak asli ini kayaknya ini. Ternyata ada ahli nasab kemudian ngecek, dites tadi, diperiksa. Oh ternyata betul, ini dilihat dari ciri-ciri ini sama semuanya. Itu anaknya Zaid. Sampai segitunya. Namun ingat, dua orang ini Usama, anaknya, bapaknya Zaid, dua orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Makanya ketika itu Fatimah disarankan dengan Usama. Maka ketika nurut apa kata Nabi SAW, Fatimah langsung katakan, setelah saya menikah dengan Usama, Masya Allah saya tidak pernah mendapatkan lagi, saya selalu mendapatkan kebahagiaan. Mungkin orang-orang akan cemburu dengan pernikahan saya ini dengan Usama. Paham ini? Paham gak? Iya. Jadi kalau alasannya nolaknya itu ada alasan, boleh. Misalnya bapaknya tanya, Mas jenengan kerjaan apa? Nganggur. Ya wes Mas, enggak kalau gitu. Sudah selesai. Cari yang lain. Mas jenengan apa? Waduh saya cuma tani. Wah nggak mau saya. Nah dia mau cari yang lain, sudah cari yang lain. Ada yang mau nerima nanti. Oh tani, alhamdulillah saya dengan kamu saja kalau begitu. Gitu loh. Ya, paham ini?
Mas-mas paham ya? Ya, saya tunggu nanti datang di cari jodoh besok insya Allah. Ibu-ibu mau ngajak anak-anaknya datang di sini saja. Apalagi belum dapat jodoh ini. Saya itu sampai ngurus itu sampai ada yang laki-laki 41 tahun urung rapi. Pusing saya juga mikirnya itu. Apa keutamaan istighfar? Di antara keutamaan istighfar, hujan turun dari langit. Allah memperbanyak rizki. Yang belum dapat keturunan akan diberikan keturunan. Yang kebunnya belum subur, Allah akan suburkan kebunnya. Ini dalilnya seperti dalam surat Nuh. Kerja saya di sebuah bank. Terus saya masih karyawan biasa, belum tetap. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan saya itu ikut riba, Ustadz? Bagaimana solusinya? Ya Allah, berikanlah jalan keluar pada yang masih bekerja seperti ini. Mugi-mugi Allah berikan pintu rizki yang lebih baik. Sudah tahu kan jawaban saya berarti kan? Iya, disuruh apa? Sudah pahami sendiri. Apakah wanita nifas harus mengqadha puasa Ramadan, Ustadz? Iya. Ibu-ibu kalau hamil kemudian juga lagi menyusui lalu tidak puasa, kewajibannya hanya satu, yaitu nyaur, qadha puasa. Kecuali kalau untuk mengqadhanya berat. Contoh, setahun hamil, tahun berikutnya menyusui, tahun berikutnya lagi hamil, tahun berikutnya menyusui, tahun berikutnya lagi hamil, tahun berikutnya lagi menyusui. 6 tahun berturut-turut, hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Iya kan? Suaminya tanggung jawab mboten? Mboten. Siapa tanggung jawab? Istri. Namun kalau disuruh nyaur, berat napa mboten, Bu? Nah, suaminya nggak mau turut campur ini. Cuma cari enaknya saja. Iya toh, Pak? Nggih. Terus solusinya kalau berat seperti itu baru fidyah. Ya, kalau berat seperti itu baru fidyah. Namun kalau masih mampu karena baru utang cuma untuk 1 kali puasa saja, maka tetap nyaur. Itu tetap jadi kewajiban. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Seandainya kita kebelet pipis di tempat yang jauh air, baru setelah sesampainya di rumah kita bersihkan, apakah akan mendapatkan siksa kubur? 1, kalau pipisnya sembarangan dapat siksa kubur. 2, kalau pipisnya itu tidak dibersihkan terlebih dahulu juga mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur itu ada beberapa sebab. 1, pipisnya tadi, kencingnya tidak di tempat tertutup. 2, pipisnya tidak membersihkan kencingnya tadi, padahal itu najis, langsung main tutup. Ini nanti ancam akan mendapatkan siksa kubur. Apabila kita membuat kerajinan bros yang menyerupai burung merak, kupu-kupu dan lain-lain, apakah nanti di hari kiamat kita disuruh hidupkan? Iya, kalau bentuknya sempurna disuruh hidupkan. Kalau dia buat gambar tadi, ini bukan foto ya, namun dia buat gambar sendiri, lukisan sendiri, maka disuruh hidupkan tadi kalau gambarnya sempurna. Namun kalau mukanya tidak ada, mukanya hitam seperti itu, dia kosongkan hitam, maka tidak sampai disuruh hidupkan. Bagaimana cara kita berbakti pada ayah yang sudah bercerai dengan ibu dan beliau telah menikah lagi dan punya anak lagi, Ustadz? Tetap berbuat baik pada bapak. Dikunjungi, kalau ingin dibantu, kalau ada kekurangan dalam sisi ilmu maka diajari dan seterusnya. Apakah orang yang sholat tetapi tidak tahu arti bacaannya, apakah sholatnya sah atau tidak? Bapak ibu-ibu pas sholat paham bacaannya? Pun paham? Belum kan? Sholatnya sah enggak? Sah. Karena yang penting dibaca, bukan masalahnya paham artinya atau tidak. Terakhir, apakah termasuk riba jika melakukan bisnis kredit
Contoh harga barang 1 juta, lalu diangsur 100.000 per bulan selama 1 tahun. Lihat 1 tahun ya, 100.000, 100.000, 100.000 1 tahun. Jadi berapa? 1.200.000. Tadi harganya berapa? 1 juta. Yang mengkredit dan yang dikredit apakah telah termasuk dalam riba? Iya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah SAW itu melaknat orang yang makan riba, orang yang menyetor riba, orang yang mencatat jadi sekretaris, orang yang jadi saksi. Ada 2. 4 orang ini semuanya dilaknat. Ya, 4 orang ini semuanya dilaknat. Yang makan riba, yang menyetor, yang mencatat, yang jadi saksi. Maka kalau ditanya tadi, dia yang jadi tukang kreditnya 100.000 suruh bayar sampai 1 tahun jadi 1.200.000, padahal harga barangnya 1 juta, berarti riba. Dia makan uang riba. Kemudian yang nyetor juga kena laknat. Berarti solusinya bagaimana? Tidak kredit. Bisa nggak kredit? Bisa nggak ibu-ibu? Berat. Bapak-bapak bisa nggak? Bisa? Sudah lepas dari pipilan? Ya berarti belum. Wallahu a'lam. Mugi-mugi utangnya cepat lunas. Satu pertanyaan sangat penting. Oh nggih, monggo. Dari seseorang yang WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. seorang ibu yang teraniaya, kemudian dikarenakan keadaan rumah tangga. Untuk itu bagaimana saya supaya bisa meredam dendam pada orang yang mendolimi saya? Apakah doanya agar tetap tegar bila sesekali berpapasan atau bertemu muka? Terima kasih Ustaz. Baik. Ini sangat kami harapkan jawaban untuk malam ini. Baik. Solusi pertama, sabar. Sanggup napa mboten? Berat napa mboten? Iya berat, namun perintahnya adalah sabar. Wa'mur bil urfi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lakukanlah, perintahkan untuk yang baik, laranglah dari yang mungkar, sabar ketika dapati musibah. Walaupun difitnah orang, kewajibannya adalah sabar. Yang kedua, balas tindak kejahatan dengan kebaikan. Berarti dibalas dengan senyum. Dibalas apa? Sanggup napa mboten? Wah berat sekali. Wong dia kasari kula terus malah disenyumi. Iya. Balas kejelekan tadi dengan apa? Senyum. Coba senyum. Nah, itu dipraktekkan. Yang ketiga, hidungake yang baik-baik, bukan didoakan yang jelek. Namun kalau panjenengan itu yang hadapi masalah, biar kuat sabarnya dan musibah itu cepat terangkat, baca doa berikut. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Sampun nggih? Pun cukup? Apa nambah lagi? Nambah Bu? Nggih nambah. Pun ngantuk. Kita cukupkan. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu terus diparingi sehat, diberikan keselamatan. Yang dalam keadaan sakit mugi-mugi diangkat penyakitnya, yang dalam keadaan susah mugi-mugi diangkat kesusahannya, yang dalam keadaan berutang berat
Mugi-mugi utangnya diselesaikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan demi kemudahan, hidayah demi hidayah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.